Gak sopan tahu. Bercanda ya teman, Sekar gak bermaksud begitu kok. Tapi ini salah satu cara makan seekor gajah agar lebih mudah dilahap. Ngomong-ngomong, siapa nih yang bawa buah kelapa gak bagi-bagi buat Otan? Om Editor, bantu Otan menelusuri pelakunya ya. Injak ya sob, tapi dilempar dan ditendang. Cakep. Teman, Sekar adalah sobat Otan dari Semarang Zoo, Jawa Tengah loh. Di sini, ia rutin dilatih dan jalan keluar kandang bersama paman kiper. Biar nggak bosan ya sob. Ngomongin soal kaki seekor gajah, sebenarnya kalian tahu nggak jika kaki gajah yang terlihat kokoh ini ternyata berdiri di ujung jari? Karena tumitnya bertumbuh pada bantalan lemak besar sehingga terlihat seperti telapak kaki yang datar. Jika diperhatikan, gajah hanya memiliki dua gaya berjalan, yaitu jalan biasa dan berjalan cepat, karena gajah tidak bisa berderap dan melompat. Masih berkaitan dengan kaki si Jubo nih teman. Di samping Karesi sudah ada bangku panjang. Eits, tapi bukan untuk diduduki gajah ya. Karena gajah tidak bisa melompat, dengan ketinggian bangku ini, kira-kira bagaimana ya Sekar melewatinya? Merekinton, mari kita tonton. Weh, meski gajah nggak bisa melompat, tapi dengan tubuh raksasa, Sekar bisa loh mengangkat kaki cukup tinggi dan tetap menjaga keseimbangan tubuhnya. Keren maksimal! Ini dia alasan kenapa Sekar tetap stabil saat melewati halang rintang di depannya. Sebab kaki gajah mempunyai fungsi yang berbeda. Kaki depan gajah berfungsi sebagai tiang penunjang tubuh, sedangkan kaki belakang berfungsi untuk pendorong tubuh ketika bergerak. Biar lebih akurat, Karesi ukur tinggi dari bangku ini ya. Ternyata, Sekar berhasil melangkahi bangku yang memiliki tinggi sekitar 48 cm. Tantangan kali ini, Otan nyatakan mantap surantap. Merupakan gajah Sumatera pertama yang ada di kebun binatang Semarang teman. Tubuh, telinga, dan mata gajah Sumatera memang lebih kecil dari gajah Afrika. Tapi soal makan ya sama aja. Mamalia terbesar di Indonesia ini bisa dikatakan rakus karena menghabiskan 16 jam harinya hanya untuk makan. Wow.
Fungsi telinga gajah yang lebar gak hanya untuk mendengar saja loh teman. Tapi ketika gajah mengibaskan telinga seperti ini, akan menghasilkan angin agar tubuhnya tidak kegerahan. Ya emang susah sih sob kalau pakai kipas angin. Nanti yang adem cuma kaki kamu aja. Oh iya, gajah juga punya cara unik ketika makan loh. Dengan mengayunkan seikat daun seperti ini. Tujuannya untuk membersihkan makanan dari kotoran bahkan serangga yang menempel. Benar-benar cermaks, cerdas maksimal. Lihat sob, Kak Resi punya pisang tuh. Pasti kamu ngiler kan? Eits, sabar. Karena buah pisang ini akan diletakkan di dua tempat yang berbeda. Bukan. Kak Resi bukan mau bikin lomba 17-an makan pisang kok. Tapi pisang ini memang sengaja digantung setinggi pandangan mata Sekar. Nah, yang satu lagi, Kak Resi taruh bawah ya. Meski gajah mempunyai tubuh besar dan tinggi, tapi ia juga punya belalai panjang yang menjuntai ke bawah. Akankah Sekar mengambil makanan yang tepat di depan mata? Atau pakan yang berada lebih dekat dengan belalai ya? Ini dia jawabannya. Wah, nggak pakai lama Sekar mengambil pisang yang ada di bawah teman. Karena salah satu fungsi belalai seperti tangan untuk mengambil makanan. Rupanya Sekar lebih fokus untuk memakan apapun yang dekat dengan jangkauan belalai. Sob, itu loh ada pisang di depan mata kamu, bukannya disikat tuntas malah dicuekin aja. Berarti istilah lapar mata nggak berlaku ya buat seekor gajah. Teman, belalai yang berasal dari gabungan hidung dan bibir atas seekor gajah sangat panjang serta memiliki ujung yang lebih kecil. Ternyata, belalai yang tersusun dari 150.000 otot ini dapat mengambil benda atau makanan yang kecil tanpa takut masuk ke dalam lubang hidung. Nah, seperti inilah contohnya. Buah anggur yang kecil ini dengan mudah dipungut oleh Sekar. Rupanya ujung belalai gajah sangat lentur dan elastis. Luar biasa ya kelebihan belalai gajah ini. Multifungsi banget. Mulai dari bernapas, mencium, minum, menghisap air, dan makan. Semua itu dilakukan dengan satu organ tubuh saja teman. Keren! Kak Resi beneran mau jadi Wonder Woman ya? Udah deh kak, angkat karung itu berat. Kamu gak akan kuat. Nah, untung paman baik hati tolongin Kak Resi menimbang karung ini. Apa? Pantes aja gak kuat. Wong karung yang berisi pasir ini beratnya mencapai 23 kilogram. Lagian mau ngapain sih kak pakai nimbang pasir segala? Mau bangun kandang otan ya? Hah? Karungnya dikasih ke Sekar? Waduh, apa yang akan terjadi ya teman? Jangan-jangan karungnya akan dimakan? Atau... Hush, otan gak boleh berpikiran negatif ah. Wah. Ternyata Sekar sanggup mengangkat karung seberat 23 kilogram. Spektakuler. Masih soal kehebatan belalai gajah teman. Belalai bukan hanya digunakan untuk mengambil dan meraup makanan, tapi juga mampu mengangkat beban berat sekalipun. Nggak usah panik teman, karena di hutan habitat aslinya, belalai gajah biasa mengangkat batang pohon besar yang bobotnya hingga ratusan kilogram. Sob, kira-kira kalau angkat beban hidup, kamu kuat juga nggak ya?
terkenal sebagai penguasa air tawar loh. Ia punya karakter super galak, sangat buas saat memangsa. Ngeri! Mangsanya adalah ikan-ikan kecil, udang, hingga kepiting. Wadaw! Sob, bilang-bilang dong kalau mau mangsa. Otan jadi kaget. Bener kan apa Otan bilang? Tanpa ampun, si gabus mengejar mangsanya. Dalam sekejap, ikan-ikan kecil ini langsung jadi santapannya. Gak cuma jago memangsa, ikan gabus juga lihai melompat. Iya, Sobat Otan ini punya predikat si pelompat ulung. Ini bukan hoax teman, langsung aja deh kita buktikan. Kira-kira Sobat Otan ini bisa melompat untuk melahap jangkrik atau tidak ya? Dan ternyata ikan gabus bisa menjangkaunya, saudara-saudara. Cakep. Dengan dorongan dari ekornya, gabus bisa melompat ke atas permukaan air. Panjang lompatannya ini bahkan lebih dari setengah badannya, teman. Kermaks alias keren maksimal. Sob, soliter sih soliter, tapi jangan sampai kabur ke darat juga kali. Kamu gak takut kehabisan napas? Terus, Otan gak sanggup nerusin. Bentar, kok Otan lupa sih? Ini kan memang keahlian kamu ya Sob, bisa bertahan di darat. Teman, ikan gabus mampu berjalan di daratan hingga sejauh 3 meter loh. Pasti kalian bertanya, gimana caranya dia bernapas, iya kan? Gabus punya organ labirin pada bagian kepalanya yang memungkinkan ia mengambil oksigen langsung dari udara. Lagi pula, Sobat Otan ini kabur ke daratan gak sering kok. Cuma saat musim kemarau, saat tempat tinggalnya mengalami kekeringan. Jadi, mau gak mau, ia naik ke daratan dan mencari sungai yang masih berair. Ayo Sob, kamu pasti bisa. Jangan patah semangat. Yeha! Akhirnya sampai juga nih. Kamu memang juara Sob. Cakep. Wujud cairan seperti ini. Baru deh olah bersama bahan lain, termasuk dengan sari jeruknya. Biar kandungan protein albuminnya tetap terjaga, harus dikeringkan dengan cara dibekukan di suhu minus 40 derajat Celcius. Bukan cuma untuk penyembuhan luka, albumin pada ikan gabus bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Bahkan Otan dengar-dengar nih, mengkonsumsi albumin bisa mempercepat penyembuhan pada pasien COVID-19. Sobat Otan ini memang terbaik. Gak apa-apa deh kamu galak, tapi berguna. Badannya bergerigi, mukanya sedikit sangar, ukuran tubuhnya juga lumayan besar. Waduh, mana temennya banyak banget lagi. Sob, Otan izin main boleh ya? Teman, kenalkan, Sobat Otan ini namanya ikan sturgeon. Dia tinggalnya jauh di Rusia, benua Eropa. Di negeri beruang merah ini, Sobat Otan dibudidayakan untuk diambil telurnya yang super mahal. Ntar deh Otan kasih tahu. Di alam, ikan sturgeon dewasa memangsa ikan kecil, kerang, dan krustasea. Biasanya ikan sturgeon akan menggunakan kumisnya untuk mendeteksi keberadaan mangsa. Sobat Otan ini nggak punya gigi loh, jadi mereka nggak mampu mengunyah mangsa, langsung menelannya bulat-bulat. Ngeri! Ukuran tubuh ikan sturgeon bisa sampai ribuan kilogram. Kalau di tempat budidaya ini, paling besar ukurannya 120 kilogram dan usia tertuanya 40 tahun. Nah, Sobat Otan yang ini sudah berusia 1 tahun. Sudah waktunya dipanen, alias diambil telurnya. Untuk mengeluarkan telurnya, perut ikan sturgeon akan dipijat secara perlahan seperti ini. Kalau di negara lain, cara panen telurnya dengan membunuh Sobat Otan, lalu membelah perutnya teman. Kejam! By the way, telur kamu banyak juga ya Sob. Setengah berat badan ikan sturgeon ini adalah telur. Atau kalau ditimbang, sekitar lebih dari 15 kg. Sobat Otan ini nggak selamanya bisa bertelur loh. Hanya 15 tahun saja dari pertama kali bertelur. Otan mau lihat telur-telur yang sudah dipanen. Katanya sih mau diolah lagi. Oh, dikemas seperti ini. Otan dengar-dengar telur ikan sturgeon atau kaviar disebut makanannya sultan, alias mewah. Karena harga kaviar per kilogramnya sekitar 50 jutaan. Bahkan yang termahal seharga 1,4 miliar. Kaviar itu banyak sekali manfaatnya. Ada kandungan selenium, zat besi, fosfor, kalsium, vitamin A, protein, dan omega 3. Bagus untuk tubuh teman-teman.